Di dalam Yesus Kristus, hari ini kita boleh diizinkan untuk belajar bersama-sama. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang bersedia atau yang sudah bisa memimpin, yang sudah berani maju untuk berdoa, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih, luar biasa, hebat. Ya, anak-anak, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Larissa hadir? Jonathan hadir? Hadir, Bu. Daniel hadir? Hadir. Ya, semuanya hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir. Terima kasih, hebat. Siapa yang ingat pelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Iya. Hidup berpengharapan. Hidup berpengharapan. Apa arti hidup berpengharapan? Saya, Bu. Silakan Tasya. Hidup berpengharapan adalah sikap hidup yang optimis, mensyukuri setiap kejadian yang ada di dalam hidupnya. Iya, hebat. Masih ingat. Hidup berpengharapan itu hidup yang selalu optimis, tidak berputus asa, tidak selalu berkecil hati, tetapi memiliki semangat yang tinggi. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita belajar memilih untuk tidak berputus asa, kita dapat melakukan atau ada sesuatu hal yang dapat kita petik, yaitu memahami apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Itu yang pertama. Hal yang kedua, menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam hidup sehari-hari, terutama saat mengalami kesulitan hidup atau saat tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Mari kita buat kelompok diskusi. Silakan, kita akan berdiskusi. Ku perlu Tuhan di nafasku. Apakah kalian pernah merasa putus asa? Ayo, pernah. Ayo kelompoknya. Kelompok B, silakan. Banyak tugas pelajaran. Banyak tugas pelajaran. Kelompok A, masalah keluarga. Apalagi? PR banyak. Hal-hal yang dilakukan saat putus asa apa? Berdoa. Berdoa. Mendengar musik. Membaca Alkitab. Memuji nama Tuhan. Bernyanyi. Iya, luar biasa. Berhasil mengatasi putus asa atau tidak? Berhasil. Dengan cara berdoa, menyanyi, ya, membaca Alkitab, luar biasa. Ya, hebat. Sekarang kita akan lihat ini. Kita akan menyanyikan lagu Tak Kutaukan Hari Esok. Ya. 1, 2, 3. Tak ku tahu
Jangan khawatir akan hari esok. Dengar Selin? Iya. Apalagi? Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, karena khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Iya, jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Apakah pesan ini cocok untuk tiap peserta didik? Cocok. Iya. Mengapa mereka merasa demikian? Apa alasannya? Karena mereka tidak boleh khawatir akan hari esok. Luar biasa. Ayo, apa lagi? Karena Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita. Ya. Anak-anak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa itu sama artinya dengan putus harapan. Sejak beberapa tahun terakhir ini, seringkali membaca atau mendengar berita tentang orang-orang yang bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya. Bunuh diri bisa terjadi pada seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti, sehingga dia tidak lagi melihat ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan, dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita. Paling sedikit ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini melalui Injil Matius, yaitu pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan dan minum seperti yang dikatakan oleh si Revan tadi, ya kan? Ya, kita tidak perlu khawatir akan hari esok, hal-hal jasmani. Pesan yang kedua adalah bahwa yang utama menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya ketika kita mengutamakan mengenal Allah, mencari Allah, kita beribadah, kita berdoa, kita membaca Alkitab, maka kita akan terpesona terhadap kuasa Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Pesan yang ketiga adalah janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya tersendiri. Kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. ya, amin. Ya, tepuk tangan. Anak-anak, dari sini apa yang kita dapatkan? Sekarang kita akan simpulkan bersama-sama. Apa yang dapat kita petik? Pertama, putus asa dalam keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi kita hendaknya tidak putus asa. Itu kesimpulan bagi kita. Lalu ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sulit dalam hidup kita, kita berdoa. Kita mengandalkan Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Jadi itu anak-anak, ketika kita dalam keadaan down, dalam masalah, hendaknya kita tidak berputus asa. Kita memiliki pengharapan selalu. Anak-anak kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah pergumulan hidup. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah?
asa. Bagaimana cara menghilangkan rasa putus asa? Menghindari berpikir rumit. Menghindari berpikir rumit. Ayo siapa lagi? Bersikap optimis. Bersikap optimis. Nah, kembali. Nah, tadi sudah kita simpulkan seperti itu. Mengerti Daniel? Iya, terima kasih. Nah, kita beri aplaus dulu untuk si Remi ya Pak, tadi memberikan jawaban untuk si Daniel. Anak-anak, Ibu tadi di lembaran yang kedua ada membagikan itu adalah untuk penilaiannya. Dikerjakan supaya nilainya bagus, kita mendapatkan nilai tuntas. Ya, anak-anak dikerjakan sudah selesai? Sudah. Ya, sudah selesai. Nilainya nanti akan Ibu umumkan. Ya. Anak-anak, pelajaran minggu yang akan datang adalah dipersiapkan ada di sini, yaitu dampak hidup beriman dan berpengharapan. Untuk minggu depan, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Nah, Alkitabnya yaitu dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang 18. Dibaca di rumah. Ya. Ayat hafalannya juga diingat, yaitu dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 untuk minggu depannya. Ya. Sebelum kita mengakhiri ini, kita akan bernyanyi dulu lagunya Hati yang Gembira. Ayo, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, kering dan telah. Hati yang gembira, Tuhan senang. Siapa yang berani memimpin kita dalam doa penutup? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam pelajaran kali ini. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.